Pemirsa, Bareskrim Polri hari ini memanggil Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Syihab, dimintai keterangannya sebagai saksi ahli terkait kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Cagup Petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Rizik Syihab, Imam Besar FPI, diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Cagup Petahana DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Rizik akan dimintai keterangan sebagai saksi ahli berdasarkan pengetahuannya tentang kasus yang menjerat Ahok. Sejumlah kuasa hukum juga dikabarkan mendampingi orang nomor 1 di FPI ini. Selain Rizik Syihab, hari ini Bareskrim juga memeriksa 2 saksi lain, yakni Muzakir, ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, serta seorang ahli bahasa. Sekitar pukul 10, ahli hukum pidana UII, Muzakir, mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Sejauh ini, penyidik Bareskrim telah memeriksa sedikitnya 14 orang saksi atas pelaporan MUI terhadap Ahok pada 7 Oktober lalu. Saya ahli, memberi keterangan ahli, ya, bukan saksi ahli itu aja. Interpretasi kitab suci adalah miliknya agama yang bersangkutan yang mengimani terhadap kitab suci itu. Bagi agama lain yang tidak memiliki, yang mengimani kitab suci, ya, nggak usah masuk dalam kitab suci agama orang lain. Kecuali misalnya kajian perbandingan agama secara ilmiah, boleh. Tapi kalau kepada publik, kepada umum, tidak boleh. Kita masih butuh pasal 156A, dan 156A itulah untuk merawat Republik Indonesia khususnya terkait dengan masalah agama. Nah, oleh sebab itu Mahkamah menolak pada saat itu. Saya senang sekali Mahkamah care terhadap Republik ini khususnya terkait masalah agama. Ya. Pemirsa, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Aridono menyatakan bahwa keterangan dari saksi ahli sangat diperlukan untuk melengkapi pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Cagup Petahana Basuki Cahayapurnama. 22 kalau dari semua saksi ya, dari semua saksi yang ke-22. Kalau saksi ahli berarti yang saksi ahli yang ke-7. Nanti masih ada beberapa ahli dari kita minta kita. Pak, sebenarnya fokusnya apa sih Pak? Saksinya pelapor. Pak, fokusnya apa yang dicari dari pemeriksaan Habib ini Pak? Ya, nanti Habib itu mungkin dalam peristiwa ini apa sih yang menjadi keberatan, yang merasa ketersinggungannya di mana. Dia bawa buku-buku tadi, bawa ayat suci, mungkin kitab-kitab dibawa banyak, sehingga akan menyampaikan referensi-referensinya. Kira-kira begitu. Kitab apa aja yang dibawa Pak? Ya, Informasinya? belum sempat saya lihat tadi, banyak kitabnya banyak. Ahok sendiri kapan Pak dipanggil Pak? Ya, Ahok rencana hari Senin. Jam berapa Pak? Jamnya kalau standar kita panggilan jam 9. Pemanggilan sebagai saksi. Sebagai saksi. Ya, karena ada keterangan yang sudah diberikan kemarin, itu masih ada yang perlu kita dalami lagi. Oh gitu. Pak, ada berapa kita? Undangannya sudah dilayangkan Pak? Undangannya sudah ya? Sudah. Pak, berarti Senin keterangannya Pak Ahok di BAP Pak ya? Pro Justisia berarti ya? Belum. Hari Senin Ya, nanti. belum. Iya, belum. Pak, berapa lagi yang belum diperiksa Pak saksi-saksi? Ya. Sejauh ini berapa lagi saksi yang belum diperiksa? Nanti berkembang. Ya, berkembang. Oke. Ya. Saya masih ditunggu di tower ya. Oke, masih. Antisipasi pergerakan massa pada 4 November mendatang, ribuan personil TNI dan Polri akan dikerahkan guna melakukan pengamanan dan antisipasi terjadinya kericuhan. Sebelumnya sejumlah ormas dan ribuan warga akan melakukan aksi protes terkait dugaan penistaan agama. Bertempat di lapangan Komando Distrik Militer Kodim 0505 Cakung, Jakarta, ribuan personil TNI dan Polri melakukan apel gabungan. Selain melakukan pengamanan, rencananya ribuan personil TNI dan Polri akan disebar di beberapa titik yang dianggap rawan terjadinya kericuhan. Selain antisipasi aksi massa pada 4 November mendatang, apel ini juga merupakan bagian dari pengamanan kampanye dan Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang. Ada 18.000 personil yang dipersiapkan.
tentunya 18.000 ini dengan melihat kondisi yang berkembang di lapangan. Ada satuan-satuan yang tentu di-standby-kan, ada yang sudah ditempatkan, ada yang telah dipersiapkan namun belum didekatkan kepada daerah tempat pelaksanaan tugas. Jadi ada beberapa lapis petugas yang akan memberikan perbantuan pelayanan pengamanan. Sementara itu salah satu ormas yang akan melakukan aksi menyebutkan aksi pada 4 November mendatang adalah aksi penyampaian aspirasi biasa, meski akan diikuti oleh ribuan warga dan sejumlah ormas. Pihaknya berharap tidak ada penggiringan opini yang berdampak dengan kekhawatiran warga maupun pekerja yang berada di ibu kota. Jadi saya minta dengan sangat supaya media justru melakukan pemberitaan yang sejuk, ya, bahwa ini aksi damai. Terkait aksi massa pada 4 November mendatang, Pemprov DKI Jakarta meminta warga maupun pekerja yang berada di ibu kota untuk tidak khawatir. Bahkan pihaknya menyatakan pelayanan terhadap warga akan berjalan seperti biasa meski terjadi aksi protes. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait guna mengantisipasi aksi tersebut. Pemirsa, demikianlah breaking news kali ini. Saya Kutsia Firdausi, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.